Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi belajar geografi bersama Ustazah Nurul. Nah, di kelas 11 ini materi geografi bab 1 yaitu tentang Indonesia sebagai poros maritim. Nah, untuk materi pokoknya sendiri yaitu adalah pengertian poros maritim, kemudian letak dan luas Indonesia, kemudian batas Indonesia. Nah, ketiga materi tersebut akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Oke, yang pertama itu adalah poros maritim. Apa sih poros maritim itu? Poros itu adalah pusat, sedangkan maritim itu adalah kelautan. Atau transportasi laut bisa juga, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Nah, itu maritim ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa poros maritim itu adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Ya, jadi menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kemudian untuk mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, terus untuk perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, itu adalah arti dari poros maritim. Kemudian selanjutnya adalah letak wilayah Indonesia. Nah, letak wilayah Indonesia itu dilihat dari 3 sudut pandang ya. Nah, sudut pandang apa? Yaitu adalah letak astronomis, terus letak geografis, terus letak geologisnya. Nah, kita ke letak astronomis dulu. Nah, apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, yang mana garis lintang itu adalah garis yang melintang, yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Garis yang memisahkan antara kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan ya. Garisnya itu arahnya ke atas bawah. Nah, itu garis bujur. Nah, berapa sih letak astronomisnya? Letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara, kemudian sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi yang mana ini garis lintang, mana yang garis bujur? Nah, ini adalah garis lintang. Nih, yang arahnya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan mana yang garis bujur? Yang garis bujur ini, yang arahnya ke atas bawah. Dia yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ada nggak pengaruhnya letak astronomis ini terhadap negara Indonesia? Ada, yaitu salah satunya adalah Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, kenapa bisa Indonesia memiliki iklim tropis? Yaitu Indonesia terletak di Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ini ya, garis khatulistiwa yaitu 0 derajat atau garis ekuator. Nah, sama aja. Nah, itu yang menjadikan kenapa Indonesia itu menjadi iklim tropis. Nah, kalau sudah iklim tropis, otomatis negara tersebut mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Seperti yang kita lihat bahwa setiap bulan Oktober sampai April itu terjadi musim hujan. Sedangkan April sampai Oktober itu terjadi musim kemarau. Nah, itu. Nah, terus apa lagi dampaknya? Yaitu curah hujannya pasti tercukupi ya sepanjang tahun. Kemudian penyinaran matahari pasti juga tercukupi.
Nah, itu adalah salah satu pengaruh dari letak astronomis. Kemudian selanjutnya adalah letak geografis. Nah, untuk letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Dapat kita lihat ya, nyata letak geografis itu. Yang mana letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Kemudian samudranya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, itu letak geografisnya. Nah, ada nggak dampaknya letak geografis ini terhadap negara Indonesia? Ada, yaitu apa? Indonesia itu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, ya, baik darat, laut, maupun udara. Nah, kok bisa? Nah, ini kalian perhatikan. Dari benua Asia ke Australia. Lewat mana? Lewat negara Indonesia. Dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Lewat mana mereka? Lewat Indonesia. Nah, selain itu Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Terutama perdagangan antar negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Nah, jadi kalau Indonesia menjadi jalur persilangan atau jalur perdagangan, otomatis itu akan menambah devisa negara ya. Akan menambah keuangan negara. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah letak geologisnya. Nah, letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Nah, yang mana Indonesia di sini memiliki banyak sumber tambang dan mineral, misalnya nih, seperti emas, perak, kemudian batu bara dan lain-lain. Nah, jadi ada banyak sumber tambang dan mineral. Nah, selain itu, letak geologis Indonesia, di sini Indonesia juga merupakan daerah gempa ya. Kenapa bisa sering terjadi gempa di Indonesia? Karena di sini Indonesia diapit oleh 3 lempeng, yaitu lempeng Indian Australia, kemudian lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng tersebut itu yang bisa membentuk gunung api yang ada di Indonesia. Nah, ini yang tanda garis merah. Nah, ini kan menghubungkan, ini kan ada tanda garis merah sama ada gambar segitiga ya. Nah, itu kan segitiga itu kan dilambangkan dengan gunung kalau di peta. Sedangkan ada garis-garisnya, artinya di sini ada jalur gunung api. Nah, itu. Jadi itu dampak dari adanya ketiga lempeng tersebut. Nah, bisa membentuk gunung api. Nah, kalau ada gunung api, otomatis bisa terjadi gempa di Indonesia, ya. Selain gempa, juga bisa terjadi tsunami. Nah, kok bisa? Ya, kalau gempanya terjadi di dasar laut. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah dampak dari letak geologis Indonesia. Oke, sekarang kita lihat luasnya. Luas wilayah Indonesia. Nah, ini data dari tahun 2015. Nah, jadi kalau kita amati di peta, nah, luas wilayah Indonesia itu adalah 70%-nya itu berupa lautan. Nah, sedangkan 30%-nya itu berupa
berupa daratan. Nah, ini data tahun 2015, yaitu daratannya seluas 1 juta kilometer persegi, sedangkan lautannya yaitu sebesar 6 juta. Nah, jadi kan lebih luas lautannya. Nah, makanya Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Oke. Yang terakhir itu adalah batas, ya. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia sebelah barat itu adalah India. Kemudian sebelah utaranya itu adalah Malaysia. Kemudian sebelah timurnya ini adalah Papua Nugini. Dan sebelah selatannya itu adalah Timur Leste dan Australia. Nah, Timur Leste letaknya ada di sini. Ya, Timur Leste itu berdekatan dengan Nusa Tenggara. Nah, jadi Timur Leste itu kan dulu gabung ya dengan Indonesia karena sudah mampu untuk merdeka sendiri ya. Akhirnya Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan presiden yang ketiga Bapak B.J. Habibie. Nah, tuh. Nah, kemudian terdapat batas laut Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, batas laut Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama adalah laut teritorial. Laut teritorial yang ini ya. Laut teritorial yaitu adalah 12 mil. Nah, laut teritorial ini adalah 12 mil. Nah, sampai sini batasnya. Apa sih laut teritorial itu? Teritori itu adalah kekuasaan atau kedaulatan. Nah, jadi laut teritorial itu adalah batas kedaulatan Indonesia dari garis pantai yang paling luar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Indonesia mempunyai pagar, mempunyai batas sampai 12 mil. Jadi dulu itu belum sampai 12 mil, dulu itu hanya 3 mil. Nah, kenapa sekarang menjadi 12 mil? Karena 3 mil itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rakyat Indonesia, makanya diperlebar menjadi 12 mil. Nah, jadi itu adalah kekuasaan atau kedaulatan Indonesia. Nah, terus gimana dengan negara yang melintasi wilayah 12 mil tadi? Nah, negara yang akan melintasi wilayah 12 mil itu tadi, mereka harus izin terlebih dahulu sebelum melewati batas teritorial tadi. Nah, kalau misalkan mereka tidak izin, otomatis mereka melanggar. Nah, mungkin akan dikenakan sanksi atau sudah ada misalkan ada negara yang melanggar, sanksinya bla bla bla. Nah, mungkin seperti itu. Jadi harus ada izin ya. Makanya ada namanya TNI AL. Nah, itu tugasnya adalah menjaga perbatasan laut suatu negara. Nah, jadi yang pertama adalah laut teritorial. Kemudian yang kedua itu adalah zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE. Nah, zona ekonomi eksklusif ini itu adalah yang mana warga Indonesia itu boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut tersebut sejauh 200 mil. Nah, ini. Jadi warga Indonesia itu diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam sejauh 200 mil. Terus bagaimana dengan negara lain yang akan melintasi wilayah 200 mil tadi? Mereka boleh melintasi wilayah 200 mil tadi. Nah, tetapi
mereka tidak boleh mengambil segala sesuatu sumber daya alam yang ada di wilayah 200 mil tadi. Mereka boleh lewat tapi tidak boleh mengambil. Nah, itu bedanya dengan laut teritorial tadi. Ya, kalau teritorial kan dia harus izin dulu nih kalau lewat. Tapi kalau JEE dia boleh lewat, tetapi tidak boleh mengambil sumber daya alam di wilayah tersebut. Nah, terus yang ketiga itu adalah landas kontinen. Landas kontinen di sini yaitu adalah kepemilikan dasar laut oleh Indonesia dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah laut teritorial atau disingkat dengan batas teritorial, yaitu adalah 12 mil. Kemudian JEE itu adalah 200 mil. Kemudian landas kontinen itu adalah 200 meter dengan kedalaman 200 meter ya. Oke. Nah, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya. Jadi tentang poros, kemudian tentang batas Indonesia. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai bertemu di kesempatan berikutnya bersama saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami, ada penjelasan yang kurang tepat, mungkin bisa dibenarkan di kesempatan berikutnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.